Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sudah lama saya tidak mengangkat kisah inspiratif dari sebuah film. Nah, hari ini saya akan membawa cerita dari sebuah film karya Garin Nugroho dan teman-teman. Dan dari judulnya pasti sudah menggoda kita untuk ingin tahu lebih jauh. Apa judul filmnya? Sepeda Presiden. Dan yang lebih menarik lagi, lokasi syuting dari film ini adalah Papua, tempat saya dibesarkan. Dan ini melibatkan anak-anak Papua asli. Siapa saja pemainnya? Kita mulai dari Ariel Tatum, ada kemudian Elias Patwa, ada Arnold Asmuruf, dan Dede Ramande. Kita berikan aplaus yang meriah. Aku Papua. Ariel Papua. Kebetulan waktu awal syuting 3 sekawan, sekarang jadi 4 sekawan. Oh, 4 sekawan. Iya, lama-lama Ariel mirip orang Papua juga ya. Baik. Pertama tentu terima kasih sudah hadir dengan judul yang ada di Sepeda Presiden, Sepeda Presiden, Sepeda Presiden. Terima kasih juga sudah mengundang kami semua ke sini. Dengan senang hati. Ariel ikut main di film Sepeda Presiden. Presiden, betul sekali. Ini film tentang apa? Filmnya sebenarnya menceritakan tentang 3 sekawan ini yang ingin sekali ketemu dengan Bapak Presiden. Dan di perjalanan tersebut ketemulah sama aku yang menjadi Binar kebetulan di film Kenapa ini. kamu ada di situ? Kenapa aku di situ? Jadi ceritanya Binar ini seorang influencer dari Jakarta yang kebetulan lagi menghadapi kerisauan dalam hidupnya dan memutuskan untuk lari ke Papua untuk menenangkan diri. Akhirnya dipertemukan sama mereka bertiga dan akhirnya kita bertemu dengan beberapa kejadian yang menggembirakan di keseharian kita di Papua dan akhirnya kita berbahagia bersama saja. Oh, jadi mulai dari seseorang yang risau dari Jakarta ini ya? Betul. Terus melarikan diri untuk menenangkan diri di Papua. Ada alasan nggak apa yang membuat dia risau dan kenapa harus Papua? Alasan risaunya pastinya karena pressure dari sosial media yang terjadi, aku yakin di banyak kehidupan Nyata ya. memang benar terjadi. Betul adanya. Itu salah satunya alasannya kenapa perginya ke Papua. Dia punya alasan sendiri yang mungkin nanti bisa pemirsa saksikan sendiri di filmnya. Teasernya pinter ini. Kalau diungkapkan di sini takut nggak ada yang nonton. Iya, aku udah gitu. tahu ceritanya. Udah nggak usah nonton ya gitu. Iya. Ini pinter jualan ini ya. Oke. Lokasi Papuanya itu persisnya di mana? Kita syuting di 6 pulau ya, 6 pulau yang berbeda kita syuting di Sorong dan juga di Raja Ampat. Kita banyak island hopping di situ. Indah sekali itu ya. Betul sekali. Oke, berapa lama itu syutingnya? 1 bulan kita di Papua dan kebetulan kali pertama juga aku explore sebegitu lamanya dan segitu luasnya ke Papua dan sangat amat. Jadi nggak pulang-pulang itu? Kamu Nggak ada pulang-pulang. 1 bulan di sana? Iya. Oke. Subisa bahasa Papua. Subisa toh? Subisa bahasa Papua. Coba kau ngomong Papua sedikit. Sapu hati saya tinggal di Papua. Wah, sapu hati, sapu tangan. Bisa kan? Jago kan? Sapi mana? Kopi mana? Ini apa ini? Sapi mana? Kopi mana? Tapi sapu tangan, sapu hati ya. Saya punya hati, saya tinggal di Papua. Jadi itu serius atau? Serius, aku banyak cerita-cerita dan kejadian magis yang terjadi di hidup aku selama aku ada di Papua. Jadi selamanya akan membekas dengan indah di hati. Coba kasih contoh dong. Ini kan di luar film, jadi boleh cerita itu. Ini pengalaman batin pribadi nih ya, di luar film. Iya, di luar film pun. Apa yang dirasakan? Aku merasa untuk pertama kalinya menginjakan kaki di tempat yang asing buat aku. Tadinya belum pernah ke Papua? Aku pernah ke Jayapura 2 kali untuk kerjaan sangat singkat. Aku nggak sempat kemana-mana juga. Langsung pulang. Oke, ini Bener-bener 1 bulan. energi di Papua itu berbeda sekali sama yang aku rasakan di tempat-tempat lain yang pernah aku datengin gitu. Terasa itu ya? Tuh. Jadi kalau disuruh kembali?
dengan sepenuh hati, Wow. tanpa mikir 2 kali. Ya udah, Kamu nanti kalau disuruh kembali ke Papua mau? Mana main di situ? panggil apa? Panggil kakak atau panggil tante? Oh. Kakak Binar. Nah, jadi itu cerita tentang Binar. Itu. Sekarang Eli jadi apa di film ini? Edo. Edo. Iya. Nah, coba cerita ini. Edo ini siapa Edo ini? Edo itu karakternya pendiam. Oh, masa pendiam. sih? Oh, masa sih? Emang iya pendiam? Kurang cocok Emang ini Edo kelihatan. pendiam? Enggak. Yo. Oh dulu sebelum Oh, mana? pendiam Ya, ceritanya. terus sekarang di film itu Edo itu kelas berapa Edo di film? Tidak jelas juga kelas berapa. Iya. Nah, kalau Pakai baju SD gitu kamu taunya ya? Iya. jadi kok asli mana? Dia kerja 4. Nah, terus bagaimana ceritanya? Kalian bertiga, terus coba Arnold dulu. Arnold, kok jadi apa di situ? Saulus. Saulus. Iya. Oh, dari nama pasti nakal itu ya. Oh. Ceritain coba Saulus. Oke, kayak cerita gimana. karakter Saulus. Nakal. Oh, nakal. Iya. Sama seperti sehari-harinya Arnold. Oh, kalau Arnold ini pemalu. Oh, pemalu. Aku waktu pertama kali kenal mereka bertiga yang paling sulit, paling deket sama aku tuh Arnold. Tapi begitu udah kenal, Malu-maluin. aduh. Coba Arnold cerita di situ Saulus itu karakternya seperti apa? So tahu daripada dua. So tahu deh So tahu. dua. Oh, jadi paling ramai di situ. Iya. Periang. Terus kalau Dedek, kau di situ jadi apa? Jadi Uben. Uben. Nah, coba cerita sedikit karakter Uben. Jadi Uben ini dia memiliki cita-cita yang sama seperti ibunya. Penyanyi solo di gereja. Jadi kan ceritanya ibunya sudah meninggal. Oke. Jadi dia mau melanjutkan kebiasaan ibunya titip ke dia untuk sering menyanyi solo di gereja. Oh, jadi mimpi ibunya itu sebelum Iya. meninggal. Ya. Orang tua masih ada atau Jadi terbolak-balik kalau di di film? kehidupan nyata bapak yang sudah meninggal, mama masih ada. Tapi kalau di film, mama yang sudah meninggal, bapak yang masih ada. Terus kau orang tua masih komplit, ah? Iya. Gimana Arnold? Ya sama dengan dia. Saya masih penasaran. Coba cerita seperti Dedek cerita tadi. Karakter dari, coba cerita. Dari Saulus itu seperti apa? Saulus Ingin kasih cita-cita. tunjuk karya untuk bawa presiden. Oh. Terus? Bikin kincir air, kincir angin. Oh, kincir angin. Iya. Jadi ceritanya 3 anak ini kepingin sekali ketemu presiden. Iya. Kenapa kepingin ketemu presiden? Kalau saya di dalam cerita ingin bapak titip untuk harus ketemu presiden. Karena? Karena itu adalah kesempatan, karena tidak akan terulang lagi. Oke. Dan tunjukkan suara ini ke bapak presiden. Oh, jadi suruh nyanyi di depan presiden? Iya, Oh, ini bapak yang suruh ya? iya. Oke. Kalau saya ketemu presiden, mau bilang Bapak Presiden bikin lapangan bola di Papua. Oh, Karena dia suka main bola. suka main bola, Iya. jadi di situ ya. Iya. Oke, terus kalau Saulus, Mau kasih tunjuk sapu karya. kok bikin Bawa apa? presiden. Kincir angin. Oh, tadi itu Iya. kincir angin, mau Iya. kasih tunjuk presiden. Iya. Oke, kalian ini bersahabat. Iya. Dari ini karena bersahabat di sekolah atau bersahabat di tempat apa di rumah, di Di permainan? film. Dia apa? Di film katanya. Oh, jadi aslinya enggak? Aslinya enggak? Enggak lagi. Kalau aslinya kita Baru kenal. Iya, berkenal. Oh Tapi iya, nggak tapi musuhan kan? kalau di film itu kalian berteman di sekolah atau karena teman sekolah atau karena teman sepermainan di rumah? Dua-duanya. Oh, karena rumahnya dua-duanya. berdekatan. Iya. Jadi di rumah Berangkat berteman. sekolah pun bareng mereka. Oh, di sekolah juga berteman. Tapi kalau pengalaman Ariel sendiri, ya, baik di film itu sendiri maupun saat syuting berteman dengan anak-anak Papua, bagaimana lihat potensi anak-anak Papua ini? Luar biasa sih cara mereka bisa sangat luas gitu ya dalam berakting, dalam bernyanyi dan menari gitu di dalam satu waktu yang sama. Itu mereka terlihat sangat natural dan sangat mudah untuk mereka gitu. Jadi nggak rasanya. seperti acting ya? sangat Karena setiap tidak hari ini seperti nyanyi-nyanyi terus ya. Tapi rata-rata semua bisa nyanyi memang ya? Iya dong. Oke. Jadi itu salah satu Nyanyi syarat semua kelihatannya ini. ya. Baik. Kalau gitu nanti kita panggil atau kita ajak produsernya ya
Opa atau Om Aves ini? Opa. Oh, Opa juga. Opa Aves nanti kita minta gabung sama Opa Garin. Ya. Oke, mari kita saksikan penampilan 3 anak Papua ini. Makasih Bapak Presiden. Kesulitan buat aku di awal adalah mereka ngomong cepat sekali. Dan malah disengaja-sengaja nggak usah tunjuk-tunjuk satu sama lain, kalian semua sama. Dipersembahkan oleh. Nah, dari pengalaman Ariel sendiri, apa yang istimewa dari selain alamnya tadi ya? Apa yang istimewa dari sepeda presiden ini? Aku rasa udah cukup lama ya di perfilman Indonesia, belum ada lagi cerita yang berfokus kepada cerita keluarga dan anak-anak yang sebegitu menggembirakannya gitu. Itu menurut aku plus poin yang sangat besar untuk film ini. Oh, jadi ini film gembira nih ya? Penuh dengan kegembiraan. Walaupun tadi Binar risau, sedih. Kerisauanku itu menurut aku nggak ada apa-apanya sama segala keceriaan yang ada di film ini gitu, yang diceritakan di film ini. Film ini benar-benar menggembirakan banget sih menurut aku. Oke, jadi kalau penonton mau menyaksikan film ini pasti terhibur lah ya? Pasti, memanjakan mata dan menggembirakan hati film ini. Nah, omong-omong dalam kehidupan nyata, Dede, katanya kamu YouTuber ya? Iya. Jadi apa biasa yang diceritakan di YouTube-mu itu? Lagu. Cover lagu. Biasa Nyanyi tuh juga? buat lagu lalu diupload. Oke, lagu ini lagu karangan siapa? Lagu biasa dibuat dari ada Om yang biasa buat lagu. Oh, Terus saya nyanyikan. kamu yang nyanyi. Kalau Arnold, ketemu Opa Garin, Opa Aves, kok bisa main film ini? Bagaimana ceritanya kok bisa ikut main di film ini? Di sekolah dipanggil bu guru. Oh, Bu Guru panggil. Siapa yang mau ikut main film begitu? Iya. Terus kau angkat tangan atau? Saya angkat tangan. Oh, angkat tangan. Kenapa pengen main film waktu itu? Pengen jadi artis. Apa? Pengen jadi artis kan? Oh, pengen jadi artis. Oke, bagus. Nggak ada yang salah. Eli, waktu pertama kali diajak, siapa yang hubungin Eli untuk main film ini? Om Zona Terus ketemunya di mana? di sekolah. Oh, jadi ini castingnya di sekolah ini ya? Bener-bener dicari langsung. Jadi tim kita, setahu aku udah kesana duluan sebulan sebelum kita syuting dan casting sendiri satu persatu. Co-director kita Mas Hestu Saputra dan tim itu dia bener-bener cari sendiri. Nanti cerita lebih jauh ya, pengalaman, apa yang jadi tantangan ya, adegan apa yang paling susah. Karena dengar-dengar ada yang kejeblos di lubang. Nggak usah lihat orangnya, kita pura-pura tidak tahu. Toh. Nah, sebelum kita panggil Opa Garin sama Opa Aves, bagaimana kalau kita lihat cuplikan dari film Sepeda Presiden. Ini dia cuplikannya. Halo, Gus. Itu Bintang, 50 juta followers. Jenny, bagaimana kabar dia? Suster, kepala dia tuh stres karena HP. Aku Binar, dikirim semesta untuk memberikan cahaya. Sekarang kalian tulis mimpi dan cita-cita kalian di papan tulis. Oh, kenapa kau ingin ketemu presiden? Apa saja janji Mama? Saya pasti akan ketemu Bapak Presiden dan tunjukkan siapa suara ini. Saya pikir dulu, dua tangan ini begitu indah memeluk hanya untuk satu orang saja. Sekarang, dua tangan ini bisa memeluk banyak orang. Dulu aku pikir HP bisa jadi juru selamat.
Ternyata itu semua hanya menjauhkan aku dari dunia nyata. Aku hidup di dunia maya. Beta rindu kan teruna sampai. Ayo bukti bahwa aku mimpi baru, dapat hadiah baru untukku. Ayo bangun pagi, presiden datang lagi, bagi sepeda untuk anak-anak Indonesia. Barang dia ada di belakang sana. Oh, lihat ya. Iya, ini sekarang sudah waktunya panggil siapa? Opa Gari. Opa Gari Nugroho dan Opa Avesina Subli. Opa. Ayo Opa. Aduh, Opa silakan duduk, Opa. Tunggu dulu, ini kalian main-main atau betul selama syuting panggil Opa atau? Iya benar, panggil Opa. Panggil Opa? Iya. Kenapa kalian panggil Opa mereka ini? Kalau saya dulu kakek dia main di film saya waktu Aku Ingin Menciummu Sekali Saja di Papua. Oh. Jadi kakek dia manggil Opa. Jadi manggil saya ukuran lagi. kakek berteman sama kakek Garin. Ya sudah, panggil Opa selama kita ada di acara ini ya. Ingat itu ya. Opa Aves juga ya. Oke, terima kasih Gari Nugroho dan Aves ya. Karena dengar-dengar gagasan untuk membuat film ini datang dari dua oknum ini. Coba cerita dulu, siapa yang mau cerita? Awal mula. Aves dulu. Jangan Opa Aves dulu. Ya, Opa produser Aves dulu, produser dulu. Gagasan awalnya ini. Saya terbiasa membaca informasi ada sepeda presiden yang viral segala macam. Kok saya tertarik ya? Karena ini bagi saya itu peristiwa budaya ya. Bagaimana komunikasi dijalankan dengan sangat menyentuh, maksudnya menyentuh dalam arti pengertian masyarakat bisa asik gitu loh. Nah, saya ingin memotret itu menjadikan sebuah film lah kayak gitu kan. Ini sebuah potret dari sebuah peristiwa budaya yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat. Ini sebuah potret dari saya. Gitu. Kemudian saya diskusi sama Mas Garin, Mas, seru kayaknya kita bikin sepeda presiden. Oh iya, ayo gitu kan. Nah, kemudian cerita bergulir, yang isi, saya kan tinggal lemparin aja, yang isi tentu Mas Garin lah. Opa Garin waktu dengar cerita ini gimana responnya? Iya, saya kan banyak jalan ya, mentoring seni di berbagai pulau, dan selalu ada instalasi sepeda presiden itu. Oh di iya, airport. kita kalau ke bandara. Dan setiap kali lewat ada yang foto di situ. Iya, aku termasuk juga. Ya, termasuk kan, ya kan. Jadi tiba-tiba ini menjadi sebuah peristiwa bersama kan gitu. Iya. Dan kemudian kata sepeda aja, ini kan menjadi imajinasi tiap anak-anak kan. Selalu waktu kecil nggak mungkin langsung mobil, pasti sepeda dulu gitu. Dan sepeda menjadi sebuah bahasa anak-anak. Dan kemudian saya ngobrol, kalau ingin sepeda rumahnya di Yogyakarta ya nggak lucu kan, nggak seru lah gitu kan. Orang bersepeda dari kecil. Iya, tapi kalau mau sepeda ya produser harus membiayai saya, ya kan? Pasti tempatnya jauh dan sulit untuk dapat sepeda, pulau-pulau kan gitu. Maka Raja Empat lah, soal biaya saya nggak tanya lagi, urusan mereka kan gitu. Yang pasti sebenarnya ada suatu peristiwa dan ada wilayah-wilayah yang memang harus kita kenalkan kembali. Baik itu bakat anak-anaknya, lagu-lagunya yang heritage dan yang baru, maupun wilayah apa yang disebut keindahan alamnya untuk petualangan anak-anak bandel bersama, kalau dia panggil namanya apa? Kakak cantik gitu. Mereka manggilnya gitu, kakak cantik gitu. Jadilah sebuah cerita tentang orang yang ingin mendapatkan sepeda dari presiden, tapi di dalam perjalanan itu mereka mendapatkan banyak hal yang memberikan mereka istilahnya lah gitulah. Sepeda ini kalau diputer kita harus punya tenaga loh. Oh, jadi harus kerja gitu. Oke. Nah, yang menarik menemukan talenta-talenta asli ya. Oke, kalau Ariel kita tahu karena punya pengalaman. Tapi anak-anak ini belum punya pengalaman selama ini. Ada tim casting. Tapi lapor terus tim castingnya. Kalau dia Instagram dia menyanyi karena sudah menjadi bagian dari keluarga dia ada.
Kalau Saulus nih kalau sedang casting ganggu temannya supaya orang lain nggak bisa acting. Oh, jadi dia bikin dia bikin kacau. Ya, jadi kalau di tes casting gitu dia gangguin temen. Jadi temannya nggak konsen. Jadi temennya nggak dapet, jadi yang dapet dia. Oh, jadi jangan-jangan memang dia sengaja mengacaukan supaya dia yang Sengaja, dipilih betul, nih. Aku curiga ini. Oh, tidak begitu? Tidak begitu. Kenapa kok ganggu-ganggu kok teman? Bukan negara. Oke, jadi tadinya bukan Bukan Arnold ini ya? Bukan. Yang Ini dipilih. sudah pasti. Ya. Nah, tapi ini belum. Yang dua ini belum. Dua ini. Tapi Oke, terus? wajah dia kan dengan rambut semacam ini kan assemble-nya beda-beda. Kan gitu. Oke. Suaranya beda-beda. Nah, apa tantangannya untuk bisa membuat anak-anak ini bermain wajar di film? Suruh nakal dan suruh bebas tubuhnya. Kalau duduk-duduk gini malu-malu. Iya ini. Tapi kalau di film tadi, di film trailer, nakal sekali tuh. bandel, kita pusing tiap hari. Dari pagi sampai malam, berenang, malam hari di hotel. Masih Astaga. berenang lagi sampai jam 10 malam, 11 malam. Astaga. Jadi ketika tubuhnya itu dilepas, Iya. tubuh, karena mereka, teman-teman Papua itu punya bakat, pada vokal pasti ya. Tapi pada acting dan pada tubuh itu luar biasa. Tapi harus dikasih ruang yang lepas. Maka pengadeganannya juga harus memberi ruang mereka yang lepas. Dan diberikan kebudayaan lisan, dikasih patokan-patokan aja lah. Lalu mereka akan berimprovisasi dengan sangat bagus gitu. Tapi Ariel, ada kesulitan nggak komunikasi? Karena mereka kan pada dasarnya bahasanya kan bahasa dengan dialek daerah. Kesulitan buat aku di awal adalah mereka ngomong cepat sekali. Dan malah disengaja-sengaja nggak usah tunjuk-tunjuk satu sama lain, kalian semua sama. Tiga-tiganya setiap kali aku kayak apa boleh ulang nggak, makin diulang makin cepat. Sengaja ngejailin aku. Itu sih, itu yang awalnya Jadi ngerjain sulit. kakak cantik ini ya. Hobinya ngerjain aku. Hobinya ngerjain aku dengan ngomong cepat dan dengan ngambilin semua makanan yang aku punya. Tapi yang menarik tadi, anak-anak ini kan pandai bernyanyi. Ariel juga menyanyi. Ini film musikal ini. Nah, memang ini film dengan hampir 15-17 lagu ya. Baik lagu-lagu heritage seperti Sajojo, tapi ada lagu-lagu populer atau lagu folk ya. Ya, jadi kalau teman Papua atau teman Indonesia lihat langsung merasakan Melanesia lah. Tapi untuk disebut film musikal terserah produsernya. Karena saya cuma minta-minta aja sampai pusing produsernya, minta lagu banyak gitu kan pusing produsernya. Jadi sebenarnya dari awal ada bayangan bahwa ini akan jadi film yang menghibur, yang kemudian ada kecenderungan sebagai film musikal. Sudah didiskusikan, tapi saya nggak nyangka secepat ini gitu loh. Jadi udah diskusikan dan luar biasanya mintanya 15 lagu lagi kan gitu kan. Dan itu semua lagu dinyanyikan di film dinyanyikan. ini. 15 lagu. Iya, tapi termasuk lagu Presiden tadi. Iya. Teman-teman Papua itu ketika kita syuting semua merasa memiliki. Ada yang mengirim lagu lewat Instagram 40 tahun. Gari Nugroho ada lagunya dikirim. Lalu ada salah satu pemain komedian ya. Yang tiap malam kalau saya lewat selesai syuting main musik sama komposer. Lagu Presiden ini. Saya lewat kayak digoda. Iya. Dengar lagi. Saya lewat lagi, bunyi lagi. Saya lewat lagi. Kok enak ini? Lama-lama kok enak ya. Gitu. Mereka mancing. Jadi semua berlomba untuk memberikan nyanyian, untuk memberikan lagu di karya ini gitu. Jadi tiba-tiba banyak lagu. Lalu ada lagu-lagu yang heritage untuk orang-orang Papua atau Indonesia juga mengetahui lagu-lagu lama di Melanesia gitu misalkan. Oke, jadi tantangan membuat film dengan melibatkan anak-anak Papua asli apa? Tantangannya sebetulnya menemukan bakat mereka dulu, kemampuan mereka dulu. Jadi kalau kita lihat tadi ya waktu di studio ini, ketika mereka berdiri tubuhnya lepas gitu, mereka muncul semua itu. Bakat nyanyinya, bakat ekspresinya gitu. Lalu pengadegannya itu juga khusus, dibiarkan mereka lepas untuk melakukan itu. Mereka dibebaskan ya? Ya dan sangat cepat. Jadi kalau misalnya, kamu bilang ya, ini gitu. Mereka akan cepat karena punya tradisi lisan yang bagus, ingatan yang cepat gitu. Cukup kasih tema aja. Kamu ngomong ini, kamu ngomong gini, kamu ngomong begini. Mereka akan langsung lama-lama sok acting mereka. Lama-lama sombong, gaya mulai acting gitu. Mulai merasa sudah jadi selebriti. Nah, gitu lebih-lebih Saulus sama ini berdua ini gitu kan. Ini cerita soal sepeda. Jadi di film itu anak-anak ini naik sepeda atau tidak? Dipersembahkan oleh Tadi kan disebutkan bahwa ada total belasan lagu yang dinyanyikan di film ini.
Walaupun tadi Opa Aves bilang belum tentu ini disebut film musikal ya, tapi ada 15 ya. Ya, 15 lagu itu kan banyak sekali. Nah itu melibatkan berapa banyak penyanyi itu? Siapa aja yang menyanyi di situ? Yang menyanyi seluruh pemain. Itu salah satu syarat ya? Ya. Jadi waktu talent scouting itu harus menyanyi. Mereka harus nyanyi juga? Ya, harus menyanyi dan harus acting itu. Kenapa sampai ada syarat itu? Ya menurut saya di teman-teman Papua punya 3 bakat paling besar ya. Menyanyi, acting, dan dance. Menari gitu. Dan itu khas. Jadi kalau lihat mereka bergaya rap gitu, itu sulit ditemui anak-anak ini bahasa tubuhnya di tempat-tempat lain kan. Jadi 3 syarat ini, dan ini syarat dari seni pertunjukan masa kini ya. Menari, menyanyi, ya kan, dan acting. Itu syarat dari seluruh industri jasa sekarang menurut saya gitu. Jadi semua harus bisa itu gitu. Nah ini sebagai perbandingan nih, Opa Aves kan dulu juga jadi produser dari Laskar Pelangi ya. Iya. Nah apa bedanya nih, kalau perbandingan aja, apa bedanya antara Laskar Pelangi dengan film sepeda untuk presiden? Iya, ya saya tidak biasa membeda-bedakan sebenarnya. Oh iya, masing-masing punya karakter dan ciri. Setelah gunung didaki, ya gunung yang lain lah kita daki ya. Oke. Gitu. Jadi intinya kalau film ini kita ingin bergembira, gitu loh. Kita ingin bergembira. Kita tayangkan akhir tahun, yuk kita gembira bersama-sama, bernyanyi bersama-sama. Sudahlah, ayo kita lupakan dulu apa hal-hal yang macam kita di film akhir tahun, menyambut Natal dan Tahun Baru, kita bergembira bersama. Seperti itu aja. Jadi ini bisa dikategorikan film anak-anak, film keluarga? Film keluarga. Film keluarga. Oke, udah lama nih ya, kita tidak menikmati film untuk keluarga ya. Betul. Apalagi nuansanya anak-anak ya. Dan kegembiraan tadi. Ya. Baik. Nah, kalau kembali lagi kepada tantangan membuat film di balik layar. Tadi ada adegan-adegan yang di hutan, macam-macam. Itu tingkat kesulitannya seperti apa? Ya tingkat kesulitannya kalau penonton seneng ya lihat ada matahari, sinar jatuh. Itu kan harus dibikin juga. Pakai asap. Paling yang bikin asap kru-kru artistik. Mas, di sana banyak ular. Gitu kan kayak di Kali Biru. Lalu saya pura-pura agat, nyamuk agat. Semua kena, saya kena, semua kena sampai kayak kudisen gitu ya kan. Lalu menempuh misalnya jam 5 pagi harus di pulau yang kosong misalkan kayak gitu-gitu itu. Jadi memang ada semacam kemampuan, keterampilan teman-teman yang memang kita cari yang terbiasa di alam. Gitu. Jadi itu yang memang menjadi catatan sendiri untuk membuat karya semacam ini gitu. Dan kalian bertiga katanya pertama-tama waktu memulai film ini banyak keluhan ya, katanya harus bangun pagi, jualan. Iya. Betul? Iya, betul. Wah, tapi ngomong-ngomong bagaimana ini? Ini kan 1 bulan bikin film. Iya. Sekolah bagaimana ini sekolah? Izin. Oh izin, jadi sekolah kasih izin? Iya. Senang, tidak usah belajar. Tidak usah bikin PR. Hari terakhir ketok pintu saya dia. Opa, kenapa tidak bikin filmnya setahun aja? Terus begitu masuk sekolah langsung ijazah terima ya, maunya gitu ya. Oh jadi diizinkan. Orang tua juga izinkan itu ya? Izinkan. Oke, jadi tidak perlu sampai harus bagi waktu lari. Karena ini kan dari pulau ke pulau itu ya. Ya. Terus ada yang dengar-dengar mabuk laut. Siapa yang mabuk laut? Angkat tangan. Coba Ariel, cerita apa yang terjadi? Ya, aku mabuk laut parah sih ternyata. Beneran. Jadi selama kita syuting apalagi kita seperti yang tadi Mas Gerin bilang, kita udah harus sampai di beberapa pulau yang jadi lokasi syuting kita itu biasanya sebelum matahari terbit gitu. Jadi ternyata untuk orang-orang yang mabuk laut berada di kapal ketika gelap itu lebih parah lagi rasanya. Benar-benar itu parah banget. Cuma ternyata as time goes by aku terbiasa dengan itu sih. Jadi sebenarnya pas udah akhir-akhir syuting tuh udah mulai terbiasa pulang. Jadi mungkin harus balik lagi ya Pak. Oh balik lagi. Harus. Karena udah terbiasa nih nanggung. Oh jadi mabuk juga itu ya? Iya. Karena ini dari 1 pulau ke ini di area Raja Ampat ini. Raja Ampat dan Sorong ya. Oke. Ada Waisai, Pulau Dom, terus Waisai itu agak jauh ya. Jauh, 2 jam dari Sorong. Iya.
Priben. Nah itu yang mabok itu di kepulangan waktu dari Waisai ke Sorong ya. Semuanya sih Pak. Oh semuanya mabok. Semuanya. yang paling parah itu kan. Jadi seringkali begitu saya keluar sini semua kru udah tidur di belakang. Udah teler semua. Karena ya? harus bangun pagi sekitar jam 4 ya, setengah 5. Lalu sampai lokasi sekitar setengah 6 lah gitu. Jadi setiap lepas hari. dari nanti kita nonton ini film gembira, tapi prosesnya itu penuh penderitaan juga Penuh itu ya. penderitaan. Nah Ariel di sini kan nyanyi juga ya. Nyanyi berapa lagu Aku nyanyi 5 lagu di sini. di film ini? Di film ini ya. Oke, jadi nanti nyanyi ya di sini Betul, ya. menyanyi Paling tidak juga. pilih satu lagu lah ya. Menari juga. Lagu Risau kalau nggak salah ya. Oh iya, Risau. Risau. Ini lagu tentang apa itu Risau itu? Lagu tentang kerisauan hati Mas Garin, oh bukan. Oh dia yang nulis ya? Dia nulis dong. Liriknya, oh Mas iya Garin, iya iya. represent perasaan Binar yang pada saat itu juga lagi merasakan kerisauan dalam hidupnya. Karena apa? Lihat di Nanti. filmnya. Jadi sebenarnya yang bikin persoalan nanti kenapa orang nonton pengen tahu kenapa dia risau. Sih ngomongin apa sih Ariel? Iya, apa patah hati kah atau lagi apa gitu. Oke, nanti nonton aja filmnya ya. Ini cerita soal sepeda. Jadi di film itu anak-anak ini naik sepeda atau tidak? Tanya. Nggak bisa Kalian naik diceritakan. sepeda atau tidak? Nanti di filmnya. Oh, nanti silakan lihat di filmnya. Jadi kita cerita apa kalau begini nih ya? Oke, tapi kalian bisa naik sepeda atau tidak? Bisa. Bisa. Jadi dalam hidup sehari-hari punya sepeda atau tidak? Di rumah ada sepeda atau tidak? Punya. Tapi sudah rusak. Oh, tapi sudah rusak. Iya. Astaga, kasihan. Yang menarik juga sutradaranya ini Garin Nugroho. Karena Garin memasuki masa di mana 40 tahun berkarya di perfilman Indonesia gitu ya. Jadi usia saya itu 20 tahun dengan pengalaman 40 tahun. 20 tahun dengan pengalaman, apa itu artinya? Artinya 60 tahun. Oke. Nah, 40 tahun bikin film kan gitu. nanti cerita, karena ini kan bukan pengalaman film Papua pertama ya. Ya. Nah, nanti cerita pernah bikin film apa berkaitan dengan Papua dan apa yang membedakan film ini dengan film-film Garin Nugroho sebelumnya. Berharap untuk jauh saja dari semua. Dipersembahkan oleh. Nah, ini kan 40 tahun Garin Nugroho berkarya di perfilman Indonesia. Nah, ada berapa film yang pernah dibuat oleh Garin Nugroho yang berlatar belakang Papua? Ada 5 ya. 5. Yang pertama tahun 92-an gitu. Lama sekali. Wah, lama sekali ya. Itu perjalanan ke Asmat sama suku Togotel. Jadi perjalanan dari satu suku ke suku gitu. Kalau dulu masuk ke suku harus bawa beras sama gula. Kalau dia ambil artinya komunikasi ada kan. Sekarang pakai handphone. Iya. Ya lebih Zaman mudah. dulu tidak begitu ya. Lalu kemudian ada pendidikan tentang masalah HIV di Papua. Tunggu, yang pertama tadi dokumenter ya? Dokumenter. Yang kedua film pendidikan untuk sekolah. Oke, Karena mengenai banyak HIV sekali AIDS. seks dan HIV kan gitu misalkan. Kemudian yang ketiga Mencari Madonna. Itu film cerita ya, film cerita tentang masalah-masalah di apa yang disebut dengan komersialisasi dan masalah-masalah HIV di situ. Dan kemudian aku ingin mencium sekali saja, lebih ke politis dan sebagainya. Nah, sekarang yang membedakan adalah film kebersamaan keluarga. Dan agar keluarga-keluarga Indonesia merasakan tuh nih kehidupan di Papua, 3 anak yang hidup di sebuah pulau. Dan sebetulnya dalam kenyataannya pulau tempat kita syuting itu ada keluarga. Memang yang ada cuma keluarga. 2 keluarga hidup di satu pulau kecil. Contohnya gitu. Hal-hal yang tidak terbayangkan. Kalau sebuah keluarga hidup di dalam sebuah pulau, satu pulau gitu kan jarang sekali kita bisa membayangkan hal itu. Jadi ini adalah sebuah ruang kebersamaan dengan nyanyian dan perasaan-perasaan
Melanesia yang harus dirasakan oleh keluarga-keluarga Indonesia gitu. Oke, menarik karena ini memperkenalkan bagian lain dari Indonesia tercinta ya. Ya, betul. Kadang orang hanya melihat alamnya, hanya melihat tapi tidak ada roh di situ. Nah, sekarang Garing Nugroho dan teman-teman membawa roh itu ke permukaan untuk disampaikan kepada keluarga-keluarga yang mungkin nggak ada kesempatan untuk datang ke sana. Jadi Ariel beruntung ini ya, 1 bulan berada di sana. Baik, nah kalau Opa Aves ini sekali lagi ya, kan punya pengalaman mengarrange ya, mempersiapkan semua kebutuhan ya untuk mendukung film. Nah, kalau dulu Laskar Pelangi pasti juga seru banget ya. Nah, kalau film ini apa tantangan yang dihadapi sebagai produser? Ya, nomor 1 adalah lokasi ya. Kita kan perjalanan ke Sorong itu kita memakan waktu yang cukup. Apalagi kita baru saja pandemi reda. Oh, oke. Itu. Iya, ini film dibuat saat pandemi ya. Ya. Tantangannya belum. Saat pandemi mereda. Jadi sekitar bulan Oktober September lah itu. Jadi kita betul-betul harus menjaga kesehatan para kru semuanya, bagaimana kita mengelola waktu selama, dan saya sudah minta jangan pernah syuting sampai malam. Kayak gitu, sampai tengah malam atau apa, karena juga kita punya prinsip kalau untuk film anak-anak, anak-anak harus istirahat di sekitar jam 8 malam lah sudah harus selesai. Seperti itu. Jadi kesulitannya paling besar adalah bagaimana mengatasi kondisi pulau-pulau, kita mesti sewa kapal, mesti izin lokasi di pulau, segala macam. 3 anak Papua ini. Jadi yang paling susah adegan apa? Ada yang kejeblos itu pura-pura atau betulan itu? Itu yang masuk lubang itu betul atau pura-pura? Itu lari betul, jatuhnya juga jatuh betul. Oh, jatuhnya betul-betul. Jadi harusnya adegannya seperti apa kok kamu bisa jatuh masuk ke lubang? Sebenarnya tuh yang di skrip itu nanti kita jatuh dari atas pohon ke bawah. Tapi hutan lindung tuh kan pohonnya tinggi-tinggi semua. Jadi itu yang jadi tidak lihat lubang. Opa ganti ide pas lari-lari cus jatuh. Tapi enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Ada kayu yang masuk. Nangis atau tidak? Ya, tidak. Paling kata dia ada kayu-kayu yang masuk gitu. Tapi aman. Oke. Jadi yang paling susah di film ini apa? Dorong perahu. Oh, dorong perahu. Iya. Adegan apa itu dorong perahu itu? Apa yang terjadi hari itu? Saya terpukul di sini. Dia jatuh di atas perahu. Kalau ini aman. Oke, jadi itu adegan dorong perahu. Kenapa dorong perahu? Main-main atau ada adegan apa itu? Drone. Jadi ceritanya tuh pakai drone. Jadi kita harus dorong perahu itu. Oh, sendiri. diambil dari drone dari atas. Kita harus dorong perahu sendiri sampai ngos-ngosan. Mereka kan ke sekolah itu ceritanya harus naik. Jadi adegan itu. Ya. Oke, jadi kau yang pegang dayung di belakang itu. Oke, jadi Arnold, kalau yang paling susah apa ini di sini? Ini ada mereka baca skrip, skenario gitu atau tidak? Ya, ada skripnya. Oh, ada. Tapi banyak improvisasinya. Improvisasi lebih banyak ya. Apa yang paling susah ini di film ini? Acting sedih di bandara. Oh, kenapa? Itu yang paling susah. Coba. Apa cerita? Tertawa paling susah. Sedih tertawa aja. Jadi kita tidak bisa acting sedih. Oh, disuruh sedih susah. Itu mudah sekali. Begitu ada satu adegan yang menyedihkan, nggak selesai take-nya. Ya, karena nature-nya kan gembira ya, tiba-tiba disuruh sedih. Sekarang kita dengarkan dulu Ariel Tato menyanyi lagu Risau.
Suster yang baik, ramah, dan ceria, dan sedikit genit ternyata. Dan suka menyanyi, suka joget. Dipersembahkan oleh. Nah, Ariel, kalau dari proses sampai hari ini jadi film, menurutmu pesan yang paling kuat dari film ini apa? Orang kalau nonton pasti akan merasakannya. Oh iya. Apa ya, satu hal yang aku tahu pasti dan aku rasakan dari cerita ini adalah adanya kegembiraan dalam kesederhanaan dalam keseharian. Waduh, gimana tuh? Oke. Tapi paham nggak? Maksudnya kayak the little things in life yang kadang seringkali kegembiraan manusia yang tidak suka. dibuat-buat lah. Betul. Dan dalam hal-hal kecil dalam keseharian gitu yang kadang kita sebagai manusia sering melupakan gitu, bahwa kayak ada kok hal-hal kecil kayak seperti mereka tiba-tiba di perjalanan di sekolah tadi, seperti di trailer tiba-tiba ketemu kus-kus, jadi suatu hal yang menggembirakan untuk mereka gitu. Jadi dalam cerita ini sangat mengingatkan kita kembali untuk appreciate the little things in life gitu sih. Oke. Ya, sering kita abaikan itu ya. Betul. Kita terlalu melihat hal-hal yang besar, kita lupa bahwa hal-hal kecil bisa menggembirakan, menyenangkan hati Betul kita. sekali. Termasuk ketika dikejar babi hutan. Jadi ada adegan dikejar babi hutan ya. Jadi gimana? Coba Arnold, kau cerita itu. Apa yang terjadi hari itu? Jadi ada babi hutan, di hutan ketemu babi hutan gitu? Iya. Terus? Lari semua? Lari. Itu lari duluan. Oh, lari duluan. Aduh Eli, kau penakut pasti ya hari itu ya. Jadi lari duluan semua, terus babi kejar atau tidak? Kejar. Kejar? Iya, jatuh lubang kita tarik lagi, kita ikut jatuh. Ini yang jatuh gara-gara dikejar babi hutan itu? Iya. Terus jatuh, yang lain mau tolongin, yang lain jatuh juga. Jatuh juga. Ya, bapak kepala, calon kepala suku. Baik, yang menarik juga ternyata ada suster ya, menjadi bagian dari cerita ya. Alasan kenapa suster hadir di situ? Ya, menurut saya yang paling menarik di negeri ini kan keberagaman agama ya. Peran agama itu paling penting, apalagi di Indonesia Timur kan. Jadi peran-peran agama Katolik, Kristen kan juga penting kan. Dan sosok suster itu ada di mana-mana. Tapi kalau kita bikin sosok suster di film-film kita itu kan cuma jadi latar belakang yang serius. Pemakaman, karena artistik kan, pakai baju hitam-hitam. Perkawinan, karena artistik. Tapi kita nggak pernah lihat rileksnya beragama gitu loh. Rileksnya teman-teman dalam menjalankan peran fungsinya di masyarakat. Nah, nonton film ini kita akan menemukan di wilayah hari Natal gitu kegembiraan kayak Sister Act film di Amerika, di mana hiburan itu membawa apa yang disebut dengan hiburan dalam hubungan dengan peran-peran agama itu dengan rileks dan kegembiraan. Ini yang penting untuk film ini. Oke, Maka jadi peran nanti akan lihat nih. Iya, peran suster di sini Biarawati itu bukan tempelan ya. Bukan tempelan, tapi lalu dia tidak menjadi... serem terus gitu. Oke. Terus pemerannya siapa? Nah, ini yang paling saya dari dulu pengen kerjasama, yaitu Sita. Sita Nursanti. Jadi Sita, jadi suster kepala di situ ya? Betul. Coba cerita karakter suster di situ. Nama susternya siapa? Tidak ada namanya. Suster kepala aja. Suster kepala. Ini kejam juga sutradara ini, masa nggak dikasih nama. Oke, suster kepala. Tapi semua orang akhirnya memanggilnya jadi suster kepala atau suster Sita gitu pada akhirnya. Oke. Karakter suster di situ apa? Suster kepala ini sebenarnya waktu di awal diminta untuk casting itu dikasih taunya yang galak tapi ceria gitu. Saya bingung juga galak tapi ceria seperti apa. Tapi kemudian ketika lebih banyak ngobrol sama Mas Garin dan kemudian juga ada di proses sebelum syuting, akhirnya suster ini adalah suster yang baik, ramah, dan ceria dan sedikit genit ternyata. Dan suka menyanyi, suka joget. Kenapa harus ada unsur genit? Ini kan bisa mengacaukan konsentrasi kita bahwa seorang suster itu harusnya ya galak itu tadi. Ya memang sebenarnya nanti lihat ya peran yang bagus sekali karena dimensi manusia. Betul. Apapun mau menjadi presiden, mau menjadi haji, mau menjadi suster, dimensi manusia ya tetap ada ingin tampil, ya kan? Genitnya konotasinya ya genit itu tadi ya. Iya. Oke. Ya maksudnya ya suster juga tetap manusia gitu, Bang.
Oke. Nah, suster ini berasal dari mana ini? Suster dari Pulau Jawa sih. Oke, jadi bukan ceritanya. asli Bukan sana, asli ya? sana. Kemudian dia ditempatkan di Waisai di Papua dan dia melakukan di sana sudah selama 2-3 tahun atau sampai 5 tahun lah sudah ada di situ gitu. Terus dalam konteks anak-anak ini, dalam konteks cerita, kenapa harus ada suster di situ? Karena suster ini kan juga ada sekolahnya kan di kesusterannya itu dan saya jadi kepala sekolahnya di situ. Jadi apa tantangan yang paling berat? Bukan cuma jadi susternya, tapi lokasinya gimana? Apa yang menantang? Sebenarnya tantangan yang menantang dan tapi menarik adalah saya di situ karena suster kepala, saya juga ada suster-suster yang lain gitu. Itu yang lain suster beneran atau suster bohongan juga? Mereka adalah choir dari Sorong. Itu adalah kumpulan dari beberapa gereja kalau tidak salah, kemudian bergabung di Puella Carmen Choir. Nah, jadi mereka menyanyi lagu-lagu Papua yang diaransemen oleh ada komposisi dan juga aransemen oleh Kak Septi. Jadi di film ini ada juga suster-suster ini nyanyi? Iya. Kayak suster act juga ya? Ya, malah menyanyi terus sih di suster. Iya, nyanyi terus dan menari. Dan menari. Iya. Oke, jadi kesan yang paling mendalam apa dari film ini? Tentu saja bisa berada di Papua dan bertemu dengan teman-teman dari Papua sih gitu. Itu berkesan sekali untuk saya. Kalau tadi Ariel mabuk laut, saya justru ketakutan banget mabuk laut. Jadi saya udah bawa obat-obat segala macam, tapi ternyata saya baik-baik aja. Sebelum minum obat itu? Ternyata saya jadi nggak minum obat? Akhirnya nggak minum obat akhirnya. Tapi yang bikin saya aneh adalah mabuk darat justru. Mabuk darat? Iya, karena waktu itu lokasi syutingnya di Makbon, beberapa kilometer, 1 jam dari Sorong. Dan dia rada jalanannya naik berliku-liku gitu. Itu saya di situ justru mabuk darat. Jadi ada yang mabuk laut, mabuk darat. Nah, terakhir nanti cerita kenapa orang-orang harus nonton film ini. Sekarang kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Mana sepeda? Dipersembahkan oleh Ya, kita lanjutkan cerita karena film ini selain ada produsernya juga didukung oleh Baktikominfo. Ini sesuatu yang menjadi tanda tanya. Jadi Opa Garin bisa jelasin apa unsur yang menjadi satu kesatuan dengan apa yang dilakukan oleh Baktikominfo? Ya, yang pertama adalah kemampuan kita ya. Kemampuan bagaimana masyarakat mengakses komunikasi itu kan penting itu. Nah, di sini ada literasi media sebetulnya. Bagaimana handphone itu memang menjadi bagian dari hidup kita. Maka di kalimat suster kepala, handphone ini adalah perpustakaan bergerak, perpustakaan untuk kita semua. Jadi literasi media di dalam karya ini sebetulnya menjadi sangat penting. Bahwa handphone menjadi bagian hidup kita, tapi juga dia harus menjadi perpustakaan. Bukan menjadi semacam yang membagian tadi, binar, stres gitu kan. Tadi itu, ya. Dan tidak bisa melihat kehidupan nyata. Binar ini lalu merasakan bahwa kita tidak bisa hidup kalau handphone hanya untuk dunia maya, tapi tidak jadi perpustakaan. Maka dia kemudian lahir kembali karena dia lihat sesuatu yang nyata, yang selama ini nggak pernah dia lihat. Dan dia merekamnya dengan handphone untuk perpustakaan sebetulnya bagi kehidupan. Jadi ini literasi media sebetulnya. Oke, menarik ya. Jadi ini juga buat anak-anak muda yang nonton, ini pembelajaran juga ya. Bagaimana melihat handphone dari kacamata atau perspektif yang berbeda. Oke, menarik. Dan sekarang mulai jelas ini kenapa Baktikominfo mendukung. Nah, ada Bu Indah dari Baktikominfo. Bu Indah, coba cerita apa yang membuat kemudian Bakti merasa wah ini perlu didukung film ini. Iya, Bung Andi. Kami sangat terbantu tadi sudah disampaikan oleh Bung Garin bahwa kami tentu sangat menghargai bahwa ini adalah salah satu bentuk literasi terhadap pemanfaatan internet. Dan yang kami sangat banggakan juga di sini adalah dalam proses
pembuatan film ini itu nyaris kami tidak pernah berinteraksi dengan Bung Garin, Pak Aves dan seluruh kru film. Kenapa? Karena kami memberikan ruang yang independen, ruang media. Kalau bahasa Pak Aves tadi, biarkan ini adalah menjadi peristiwa budaya, maka kita akan melihat betul-betul realitas budaya di sana. Internet yang susah, tapi di satu sisi juga ternyata di beberapa daerah internet sudah ada yang mungkin beberapa tahun yang lalu misalnya kita belum bisa menikmati internet di banyak wilayah Papua. Tapi tadi Edo sudah menyampaikan sekarang di Waisai misalnya sudah bisa mengakses YouTube dan bahkan ada yang sudah menjadi YouTuber. Siapa tadi? Iya, ini dia Dede Ramande, YouTuber. Jadi dari daerah aja orang sudah bisa berkarya ya. Ya, betul. Dan sekali lagi ini adalah realitas budaya. Tadi juga sudah disampaikan Bung Garin bahwa tidak selamanya ketika internet itu tidak kita gunakan dengan baik itu akan memberikan manfaat. Dan itu yang kami sangat apresiasi. Ini menjadi bantuan juga buat kami untuk meyakinkan bahwa internet yang diinstalasi oleh Bakti dan juga para operator seluler itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Begitu Bung Andi. Menarik sekali ya. Nah coba cerita apa yang sudah dilakukan Bakti Kominfo di Timur Indonesia. Ya perhatian khusus ini bukan hanya milik Bakti, Bung Andi. Karena memang pemerintah sudah memandatkan untuk pembangunan infrastruktur itu kita percepat di wilayah timur. Karena memang saudara-saudara kita di sana relatif lebih tertinggal. Salah satu contohnya adalah untuk pembangunan BTS dan akses internet di tahun 2021, 2022, 2023 itu fokus utamanya akan kita implementasikan di wilayah timur. Kita mengharapkan ketertinggalan ini hanya masalah waktu sedikit. Setelah itu adik-adik siapa nih? Edo, Saulus, lalu Uben itu akan bisa mengejar teman-temannya yang ada di Jabodetabek. Jadi film ini memang sesuai lah ya dengan misi yang dijalankan oleh teman-teman Bakti ya. Iya. Ada kritik sosial juga di sana dan kami sangat menghargai itu. Itu malah memacu kami untuk segera mengimplementasikan banyak mimpi-mimpi kita untuk Papua, Bung Andi. Iya, keren. Harapan, tentu ada harapan dengan film ini nanti diputar di bioskop-bioskop, ditonton oleh masyarakat. Apa harapan dari Bu Indah dan teman-teman di Bakti ini? Iya, sepeda presiden ini kan analogi terhadap apa mimpi anak kecil ya, Bung Andi. Tapi sebenarnya bukan hanya anak kecil, saya pun sendiri sekarang sering menghafal nama-nama ikan, nama-nama burung, nama-nama siapa tahu ada kesempatan tiba-tiba ketemu Pak Presiden ditanyakan kita dapat sepeda mulai hari presiden. ini aku juga mulai menghafal. Iya, jadi impian ini bukan hanya impian anak kecil, impian semua masyarakat Indonesia. Tapi saya ingin adik-adik saya di sana itu tidak berhenti di situ. Mereka akan bisa jauh-jauh lebih tinggi daripada hanya mendapatkan sepeda presiden. Jadikan sepeda-sepeda ini mau dari presiden, mau yang rusak sekarang itu menjadi alat bantu kalian untuk mencapai cita-cita yang lebih tinggi. Gitu Pak. Oke, menarik ya. Pak Aves ini nanti film akan beredar di bioskop tanggal berapa? Ya, tanggal 23 Desember. Desember ini. Hari Kamis ya, 23 Desember. Mudah-mudahan kita mendapatkan apresiasi dari masyarakat karena film ini akan memberikan pengalaman baru dalam menonton film. Jadi ini beredar hanya di kota-kota besar Di atau? seluruh Indonesia. Nah, Opa Garin, kenapa masyarakat harus menonton film ini? Kegembiraan ya. Kegembiraan untuk mencapai atau mendapatkan sesuatu. Ketemu presiden, ya kan, bercita-cita. Di alam yang apapun juga. Nanti lihat anak-anak menyeberang sungai dan jadi kegembiraan adalah semangat belajar dan semangat mendapatkan pengetahuan ya dengan cara-cara yang paling sederhana pun. Jadi bagi seluruh keluarga-keluarga di pulau-pulau di seluruh Indonesia gitu, bikinlah anak-anak dalam kegembiraan menjalankan cita-cita mereka, penuh nyanyian, penuh rasa kekeluargaan gitu. Dan keluarga-keluarga yang gembira akan membuat keindonesiaan yang gembira. Maka tonton saja. Karena ini adalah kegembiraan untuk semangat hidup, belajar, dan bersama dalam keluarga. Tanggal 23 Desember. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, mumpung ini cerita tentang sepeda presiden, nah, saya mau tes anak-anak ini juga boleh ya? Pura-puranya saya jadi presiden. Nah, saya mau tanya satu-satu, ya, bisa jawab atau tidak. Oke, berdiri di sini dulu.
Sini kan Adil. Berdiri, berdiri. Saya sudah ada pertanyaan ini. Siap? Siap kah tidak? Tos dulu. Semangat dong. Siap. Siap. Nah, berunding dulu, oke? Sudah? Gunung apa yang paling tinggi di Indonesia ini yang ada di Papua? Jaya Wijaya. Jaya Wijaya. Arnold menghadap ke sini. Sebutkan nama ibu kota Papua Barat. Manokwari. Manokwari. Mantap, tos dulu. Akhirnya tos dulu. Terakhir, Eli, siap? Jangan gentar. Pertanyaannya sederhana sekali. Sebutkan nama burung khas Papua yang sering disebut burung surga. Cendrawasih. Cendrawasih. Sudah. Cuma kalau presiden kan kasih sepeda. Tapi kalau saya kasih doa saja toh. Mau sepeda kah tidak? Mau. Kalau begitu, Ariel, masing-masing kita kasih sepeda. Mana sepeda? Mana sepeda? Tunggu. Ini belum serah terima. Ini hanya dipinjam sementara. Kecuali kalau Ibu Indah mau maju dan menyerahkan kepada kalian baru resmi. Oke. Ibu mau? Pasti mau. Oke, Ibu Indah, silakan sapa dulu yang dikasih. Kalian udah ada milih Sama sendiri, semua, sama jadi semua. tidak bisa. Saya ini lah. Sweet dulu. Bu Indah terserah. Ini, yang mau kasih Bu Indah, jadi kalian harus lihat ke sini. Ya udah. Dengerin sayang. Oke, gimana? Kalian harus bisa bekerja sama, tidak berebutan. Oke. Sekarang pilih sendiri. Itu. Satu-satu. Nah, pas. Ini tinggal satu. Silakan. Yang beda sendiri kamu udah. Tinggal dua. Nah, bisa kan? Setuju semuanya tiga-tiganya? Oke. Selamat ya. Sudah resmi nih, Bu Resmi, Indah? tos dulu dong. Tos dulu. Sama-sama. Bilang. Bisa dibawa pulang. Salam udah. Bilang makasih. Terima kasih gimana sama Ibu Indah? Sayang makasih, nah sayang makasih. Makasih. Sayang makasih. Kalian makasih. Oke. Nah, sudah duduk dulu. Iya. Baik, sebagaimana biasa di akhir acara ini saya juga ingin bagi-bagi kebahagiaan, kegembiraan bagi Anda semua karena saya mau bagi buku. Bagaimana cara mendapatkannya? Sederhana sekali, gampang sekali. Cukup dengan ikut kuis di Twitter Kick Andy Show. Dan bisa juga melalui undian di website kickandy.com. Dan bagi Anda tadi yang nonton episode kali ini baru di tengah-tengah, jangan khawatir juga karena episode ini akan ditayang ulang di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik, Anda juga bisa melakukannya dari rumah Anda masing-masing. Caranya apa? Dengan mengklik benihbaik.com karena ada penggalangan dana untuk anak-anak di Papua, persisnya di Asmat. Jadi, bagi Anda yang tergerak hatinya, ada anak-anak di Sekolah 1 Atap, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, yang membutuhkan uluran tangan kita semua. Nah, di situ Anda tinggal klik benihbaik.com, maka sekolah yang sudah berdiri sejak 2009 ini, yang tadinya berstatus sekolah negeri, tapi saat ini dikelola oleh Yayasan Pendidikan Katolik Jan Smith Keuskupan Agats, akan terbantu jika Anda berdonasi. Sekali lagi, ulurkan tangan, kita berbuat baik untuk anak-anak di Asmat.
Dan di akhir acara ini kita akan dihibur kembali oleh Ariel Tatum, Yan Williams, dan Joanita dengan judul lagu Papua. Metro TV